Pendek itu jokes, jadi pembawa keceriaan gitu. Sistem ini aplikasi apa web based, Mas? Kalau gua kan hidup gua soalnya kalau nggak di atas banget. Iya, ikan pun. Berarti sebulan 200 juta dong. Lu kaget nggak Mas dapat duit segitu? Ujung lidah sah. Oke, halo guys. Hai. Halo. Oke, balik lagi sama kita di Pandawa. Gua Aldi. Gua Dandi. Dan hari ini tuh kita kedatangan tamu spesial. Yoi. Sahabat dekat kita berdua. Anjay. Asik. Kenalin, ini namanya siapa Mas, nama lu? Putra Nugraha Zuliano. Panggilan Joko. Asik. Namanya bagus-bagus, Putra Nugraha Zuliano, panggilan Joko. Boleh cerita nggak kenapa Joko, Mas? Dulu gue punya teman di SMP itu kan. Terus dulu gue masih jelek walaupun sekarang tetap jelek ya. Enggak, dulu gue kucel banget soalnya. Jadi gue punya temen tuh, dia kan tinggal di perumahan gitu kan. Terus banyak tukang-tukang lewat lah gitu. Terus ada tukang bakso langganan dia tuh. Katanya pas gue temu gue, kayaknya lu mirip orang dari rumah gue. Siapa tukang bakso? Siapa namanya? Joko. Anjing, dari situ kan Joko. Jadi panggilan Joko itu karena lu mirip sama tukang bakso. Betul. Ini tukang bakso langganan berarti, Mas? Tukang bakso langganan dia, bukan langganan Bukan gue. langganan lu. Iya. Tapi jadi lengket gitu namanya. Iya, sampai sekarang. Lengketnya tuh karena itulah, apa Karena namanya, dari tongkrongannya. dia tongkrongan. Gue pindah ke SMA, teman SMP gue ada yang ikut, terus gue kerja, terus ada teman SMA gue di situ dan lain-lain lah, terus ketemu di tongkrongan ya itu sampai sekarang. Selalu dikenalinnya Joko. Iya betul. Gimana itu udah belasan tahun nih padahal ya. Nama apa ya? Jadi karakter gitu. Asik. Tapi gimana perasaan lu mesti panggil Joko, sedangkan nama lu Putra? Nggak apa-apa, happy aja. Happy aja. Kalau gue Joko kan Joko gitu kan, kalau dipanggilnya pendek itu jokes, jadi pembawa keceriaan gitu. Asik. Jadi Mas Joko ini, Mas Dandi adalah seorang HRIS spesialis. Apaan tuh? Boleh ceritain nggak Mas, lu ngerjain HRIS sudah berapa lama Mas? Gua jadi implementer HRIS tuh dari tahun 2013. Wow, Jadi gue masih 13 tahun. Lu masih jadi embrio ya? Enggak, gue udah SMP, Mas. SMP. Baru kelas 7 kayaknya Dulu itu. SMP gua udah kerja. Nih buset. Jadi jauh banget nih gapnya sebenarnya. Iya, jauh banget. Tapi muka tetap baby face. Enggak sih, kalau gua lagi ada jenggot enggak baby face, Om Burhan. Om jangan om. Om Burhan. Om jangan om. Tapi HRIS itu apa? HRIS itu Human Resources Information System. Oke. Buat orang awam itu adalah aplikasi buat pengelolaan Gaji. penggajian gitu. Sistem ini aplikasi apa web based, Mas? Kalau dulu gua desktop sih, dari awal pertama 2013 itu sistemnya desktop gitu. Jadi diinstal di di device ya. Dulu kan ya masih dalam bentuk desktop kan, jadi kita installnya di server masing-masing klien gitu. Kalau sekarang kan udah canggih tuh, ada namanya SaaS gitu. Asik. Apaan tuh SAS? Iya, lebih tepatnya kalau buat orang awam tuh ya, lu memprosesnya sistem itu ada di cloud. Nah itu Sistem yang ada di cloud. ya, jadi lu bisa akses dimanapun, kapanpun. Itu web. Itu web. Kalau yang sekarang ya. Berarti itu sebutannya SaaS kalau yang web base itu. Iya, nyebutnya SaaS betul. Iya, oke. Nah, ngomongin awan Mas, gue kan sedikit banyak agak tahu nih soal cerita hidup lu. Iya. Kayak awan gue lihat, jadi udah enak banget di atas, tiba-tiba lu harus turun ke bawah kayak hujan. Oh iya pasti kan, hidup kan naik turun. Kalau gue kan hidup gue soalnya kalau nggak di atas banget. Iya. Astagfirullah. Ya. Astagfirullah. Amin. Amin ya Allah. Ya gitu ya. Tapi kan kalau lu tuh pernah cerita, lu tuh dulu pernah yang sukses banget gitu. Bukan, kalau bilang sukses banget, semua orang tuh kan pasti sukses, tapi kan ada tingkatan-tingkatannya gitu. Asik. Nggak boleh menilai diri sendiri tuh lebih di atas orang lain, nggak boleh. Tapi lu tau gak Mas Dan? Mas Joko ini pernah jualan ikan. Ikan apa, Mas? Ikan. Lebih tepatnya gue reseller. Kalian tahu pernah belanja di Hero Hero, ya. Hero Giant gitu. Hero itu ya lumayan. Lu jadi suppliernya?
supplier itu Iya, gue loh. pernah apa namanya jadi supplier tuh kayak ikan kon Ikan tongkol. enggak iya ikan tongkol. Iya, oh. Jadi ada beberapa jenis ikan yang gue jual. Jadi ikan air tawar, ikan air payau, sama ikan air asin gitu. Kalau misalnya ikan kayak misalnya kalau kalian tahu tuh ada ikan gabus so kan. Itu ikan yang paling best seller lah. Yang putih, Yang paling gabus putih apa gabus albino aja. Ikan gabus tuh ikan yang kalau orang-orang Untuk banyak bikin tahu pempek, tuh bukan sih? enggak kucak bukan. Jadi tuh ikan gabus tuh buat apa lebih ke pengobatan gitu loh. Pengobatan dan manfaatnya banyak biasanya kalau orang beli ikan gabus tuh buat dikukus buat orang yang misalnya habis lahiran terus disesar dijahit kan masa penyembuhannya tuh Oh iya. banyak makan ikan gabus bisa mempercepat apa namanya pengeringan jahitannya apa segala macam gitu lah. Untungnya lebih Untungnya banyak lebih gitu. oke. Karena memang dari harganya yang didapat juga lumayan. Ada ikan bandeng, ada ikan apa namanya ikan bawal. Nah bawalnya ada 2 jenis tuh, ada bawal air tawar sama bawal air payau sama bawal air asin. Bawal laut lah kalian tahu tuh bawal laut. Kalau bawal yang air payau itu bawal yang warnanya apa tuh kayak apa? Kalian pernah lihat piranha nggak sih? Pernah. Nah itu mirip-mirip kayak piranha lah itu. Masa? Iya bener, nggak giginya nggak tajam. Tapi Gua belum ada itu. Iya. bentukannya Bentukannya gitu kan. mirip kayak piranha. Bentukannya kayak piranha. Nanti coba aja search, pasti mirip bentukannya Iya. mirip piranha. Nanti kita cantumin di sini Iya, fotonya ya nah guys ya. itu bawalnya ada 2 gitu. Nah kalau yang bawal yang murah itu bawal yang air tawar tuh biasanya rasanya baunya kayak masih bau ya apa lumpur lah ya bau lumpur kata gitu kayak gurame gitu kan bau lumpur kan. Tapi kalau bawal air laut itu agak mahal harganya karena memang kan dapatnya dari laut kan nggak selalu apa nelayan tuh kan nggak selalu dapat dalam jumlah banyak gitu. Jadi best sellernya di bawal yang air tawar gitu. Kan lu jualan ikan, tapi bisa jadi supplier ke retail gede itu gimana? Itu Hero dan Giant Ya, gede kan? ya ada kenalan lah. Jadi ada yang nawarin lu mau jadi reseller nggak dulu. Dulu kan apa namanya ya tabungan gua lumayan lah ya. Terus gua mikir gimana caranya gua mempunyai bisnis gitu. Karena gua jujur aja guys dari dulu bokap gua bilang sama gua jangan sampai lu miskin gitu. Jadi gua terpensel gitu. Jangan miskin, takut miskin. Bukannya dalam arti lu nggak boleh miskin apa segala macam. Ketika lu miskin, lu nggak bisa menolong siapa-siapa. Masya Allah. Kalau nanti lu kaya, lu kan bisa nolong saudara lu bisa nolong teman-teman lu gitu. Tuh. Nah, gue minta tolong ke sama lu sekarang mas. Gue ada duit 1 juta nggak? Ada yang mau ngapain? Tapi balikin gua 1,5 juta ya. Ada bunganya anjir. Kaya. Bantu ini tuh namanya. Ada yang 1 juta, gua 1 juta, 2 juta, 3 juta ada. 5 juta ada. Ada? 10 miliar. Enggak ada. Amin dong. Amin ya. Tapi itu pendapatannya gede mas kalau itu. Gue mulai dari pengiriman dulu ya. Pengiriman itu gue seminggu itu 1-2 kali. Tapi sekali pengiriman itu sampai 1-2 kintal gitu. Mas itu hari yang lu dapat berapa? Revenue yang lu dapat berapa? Revenue-nya ya gue sebutin kotornya aja gitu lah ya. Kotornya itu gue sekali ngirim itu gue bisa dapat 50 sampai 60 lah. 60 juta. Iya. Anjing. Itu berapa sekali ngirim ya 50-60 gitu. Berarti ya anggaplah 50 berarti Ya, seminggu. anggaplah 40 aja lah gitu lah Pak. Misalnya nggak terlalu banyak kan gitu. Misalnya Sekali di ngirim bawah nih, maksudnya sebulan berapa kali mas? Seminggu 2 kali. Seminggu Seminggu antara 2 sekali kali. 2 kali gitu. Iya. Seminggu 2 kali. Iya, 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 berarti lu sebulan. per Berarti minggu per- 100 juta. Per bulan dong. Bulan dong, Per bulan dong. Kan Kan seminggu 2 kali. Iya, kalau 2 kali. Kalau kita narik garis lurus Garis, aja. Seminggu sekali lah gitu. Seminggu sekali. Karena kan orang dikirim kan sekintal gitu kan nggak habis mungkin ini. nggak laku ya. semuanya. Iyalah. Ya, berarti sebulan 200 juta dong. Ya kurang lebih lah. Kurang Bayar lebih lah. pegawai apa segala macam. Duit semua tuh Ya, mas. ya duit semua. Lu kaget nggak mas dapat duit segitu? Gimana ya? Yang dari tadinya nggak punya duit jadi kayak lu dapat uang banyak tuh kayak pengen foya-foya gitu aja. Ya namanya bocah gitu kan baru. Oh ya, jadi kan dulu memang gue kan broken home ya, jadi semua kenikmatan gue sebelum broken home itu nggak pernah sampai susah banget gitu. Nggak masalah lain ngapain aja jadi sebelum apa namanya gue mau bangun punya bisnis segala macam gitu.
Jadi gua bukan dari keluarga yang broken home gitu. Tapi Jadi berada gitu. Makanya lu even sebelum, saat dan setelah broken home pun hidup lu sebenarnya udah nyaman-nyaman aja. Nah iya, nah kenapa gua takut miskin? Karena kan gua kan broken home nih, otomatis kan ya gua harus nyari uang sendiri gitu kan buat menghidupi gua sendiri, terutama sama gua tinggal sama nyokap doang kan. Jadi gua memutar otak gimana caranya gua agar tetap hidup dan tetap menikmati yang pernah gua nikmati gitu. Tapi kan jalan Tuhan gak ada yang tahu gitu, makanya gua berikhtiar aja gitu. Bukan berarti ketika lu boleh gue stop dulu nggak sih? boleh. Ego. Oke, halo guys. Kita kedatangan makanan khas Padang. Yeay. Jadi ini dari Sanjay Anduang. Pusat oleh-olehnya ini ada di Payakumbuh. Iya, ada. Pernah cobain belum sih? Ada beberapa kayaknya yang udah deh. Ada beberapa yang udah. Ini apa ini? Ini Sanjay Balado. Coba kasih dulu. Ini. Sanjay Balado. Favorit. Nih, ini udah sempat kita coba. ini enak sih. Coba lagi boleh. Sambil kita cobain ya. Nah, kalian yang bingung nih, orang Payakumbuh ataupun orang dari luar Payakumbuh yang pengen cobain, bisa langsung datang. Ini alamatnya di Jalan Raya Sumbario kilometer 11 di Sarilama, Kabupaten 50 Kota. Jadi makan dulu Mas. Kita 1 2 3 ya. 1 2 3 ya. 1, 2, 3, oke. Cheers. Tunggu. 1 2 3. Cheers. Oh, gue suka bumbunya nih. Ini apa sih? Balado. Tapi ada gulanya jadi Nah, karamel. soalnya nggak terlalu pedas. Iya, Enak. Suka nih, gue suka. Mantap. Apa ini namanya tadi? Sanjay Balado. Nah, ini ada juga cemilan lain yang mungkin gua nggak tahu sih namanya apa, tapi cobain aja dah. Ini cemilan manis-manis gitu. Dia Sama. tuh enak banget. Enak, Cok. Lu sempet apa? Mandi dulu lah. Ini dalamnya kayak ada kopong-kopongnya tapi lengket di gigi. Kayak iya. ini ya, onde-onde ya. Ada hitamnya. Ini hitam apa ini? Onde mande. Ya ini biji ini tapi warna hitam. Ini perpaduan kerupuk kan, onde-onde. Ini onde-onde versi kering kayaknya nih. Enak manis. Yang manis. Yang kasih unjuk Mas. Agak asin. Agak majuan. Tapi ada yang agak manisnya juga. Ada gurih-gurih gitu ya. Jadi kalian yang lewatin jalan Payakumbuh ya Sumbario di Sarilama itu bisa langsung datang aja nih. Ntar kita kasih ini ya, kasih Instagram ya Mas ya. Yes, kita cantumin Instagram sama nomor WA di sini ya. Betul. Nah ini kacang apa ya? Ini kacang apa? Cobain dah. Kayak kacang hijau. Cobain dulu. Coba aja. Gua nggak mau terlalu banyak makan kacang, asam urat. Oh iya. Umur udah tua begitu guys. Nggak berasa sih Mas, kalau satu nih, ambil dikit. Enggak berasa enggak Tin. Oh iya. Asin ya, bikin Micin. Yang hijau apa ini namanya ini? Ntar kalau ya ada yang tahu kasih tahu ya. Komen deh. Jadi sebenarnya si Anduang ini jualannya lumayan lengkap. Apa aja tuh? Ini ada yang asin ada, yang manis ada, yang gurih ada, yang kelapa banget ada. Jadi semuanya serba ada di Anduang ini. Kita tahu gua. udah banyak Apa tapi namanya? masih belum semua nih kayak gitu. Thank you banget ya buat Anduang Terima yang kasih support kita. Anduang. Buat teman-teman yang pengen beli oleh-oleh di di mana ini tadi Di lupa. Sarilama. Di Sarirama Kota. bisa datengin Sanjay Anduang. Ya. Di sini lengkap, makanannya enak. Dan buat oleh-oleh pun bisa. Bisa. Ini enak banget. Kalau gitu, Anduang, thank you banget. Terima kasih Anduang. Buat teman-teman Anduang. jangan lupa untuk bisa follow Instagram nanti, bisa hubungi Instagram dan juga nomor handphonenya. Cek lebih lengkapnya di bawah sini. Dadah. Bye. Thank you. Lanjut videonya. Balik lagi. Jadi berarti menjadi anak broken home itu bukan menjadi alasan untuk orang-orang tuh jadi drop gitu dong. Ya enggak lah. Jangan Ngapain? menyalahkan keadaan ya. Boleh lah, kalau misalnya lu masa udah broken, hidup lu juga broken anjir. Karena kan banyak tiba-tiba anak broken home jadi anak punk Mas. Ya enggak juga sih. Kesimpan Itu kan rindu. balik lagi goblok. Lebih ke pilihan hidup masing-masing sebenarnya sih gitu. Intinya jangan tinggalin agama. Betul. Tuh, mau lu terpuruk apapun, mau lu apa namanya depresi sampai mabuk lah, itu jangan tinggalin agama sama jangan ngobat dah. Kan tadi lu bilang kaget punya uang gede, namanya masih muda pengen foya-foya. Iya. Nah, berarti anak-anak zaman sekarang tuh lifestyle gila-gilaan Mas. Nah lu waktu punya uang jadi gila-gilaan gitu juga nggak?
Iya sih. Iya. Iya, ya sering itulah apa namanya kayak dunia malam. Dulu kan juga anjing dunia malam dagang. Enggak. Ya, jadi gua apa namanya dulu kan kantor gua yang lama itu kan apa namanya Bentar, berarti lu jual ikan sambil ngantor tetap? iya sambil kantor tetep. Kadang teman-teman gua nitip gitu kan jok ikan jadi gua ke kantor bawa ikan. Kayak gua bawa risol gitu ya? Iya. Tapi usaha ikan lo ini lo yang ngurusin sendiri apa bareng teman-teman? Gua sama nyokap gua. Oh, Tapi lu punya tim? berdua. Ada tim, ada ya supirnya ada 2, terus saya bantu-bantuin. Kadang ya ada teman gue juga kayak lagi main gitu, bantuin gue ngadon ikan gitu. Gitu. Nah, pertanyaan gue, kan itu lu dapetnya dari relasi berarti ya Mas ya, yang hero ini. Lu nge-supply ke tempat yang lain juga apa enggak? Paling sih kayak pedagang-pedagang kecil gitu, kayak misalnya ada apa pecel lele atau kayak warteg gitu paling. Nah, ya itu jumlah kecil sih, itu nggak terlalu sering. Karena setahu gue kayak misal pecel lele gitu ya, pasti kan mereka kayak udah punya langganannya sendiri, apa kayak ada mandornya sendiri gitu lah. Di tempat-tempat kayak gitu kan itu pasti udah ada kayak langganannya masing-masing. Nah, lu cara ngemasukin punya lu kayak gimana? Oh ya ngobrol aja, tanya aja nih dapat ikannya berapa, gini di mana, gini. Oh ya udah gitu Mas, kalau gitu gue bisa dapat, gue nggak bisa ngasih lu harga murah kalau ngambil sama gue gitu. Nah kalau mancing aja. Kalau nggak bisa dapat harga murah, bukannya nggak dapat. Ya kalau misalnya kita nggak bisa main harga, kita main kualitas sama servis gitu. Kayak misalnya gue bisa ngasih kalau kata dia misalnya nih, gue dapatnya jam segini gitu, ngasih ikannya gitu bisa lebih gue bisa lebih cepat gitu ngasihnya, atau misalnya dengan kualitas ikannya gini gue bisa ngasih lebih bagus gitu sih ya. Pinter-pinter lumayan aja lah. Nah terus lifestyle ini tuh lu sejauh apa Mas sampai hura-hura banget? Tadi kan dunia malam gitu. Dunia malam tuh kan luas banget gitu. Maksudnya gue pengen tahu dong kayak sejauh apa sih gitu. Ya dugem lah. Dugem ya pasti pernah lah dugem, terus kalau ya paling seminggu sekali aja. Itu mentok banget tuh. Iya karena gua pasti kan ke tempat bos gua tuh, dia punya ya kayak model diskotik lah, tapi kayak kafe, tapi kalau udah malam jadi diskotik gitu. Semi bar gitu. Jadi gua selalu ke situ, terus ya pasti jajan lah gitu lah. Kalau jajan ya pasti kan kalau ngeluarin uang di tempat kayak gitu lah. Ya lu jajan apa sih Mas? Ya sejuta lebih keluar lah. Jajan apa aja sih Mas kalau di sana? Jajan apa jajan? Kalau di tempat kayak begituan? Jajan kentang goreng, apa ya makanan gitu. Sama minuman orange juice gitu. Nah, itu kalau kata orang Padang, pagi jualan lauk, malamnya beli lauk. Iya betul, orange juice terus. Ya ada lah yang bikin mermelek sedikit lah minumannya gitu. Ada tiangnya nggak Mas? Itu lebih ke striptis ya, nggak ada. Kalau itu nggak ada tiang, kalau nggak ada tiang. Iya ada pilar. Bukan ada pilar. Lu pikirannya kejauhan, Mas Dani cuma ada tiang. Gue agak kotor. Maaf. Gue langsung striptis saja obrolan lu. Di Bali sih Mam. Di Bali biasanya striptis gitu. Lu mencar-mencar. Ada juga yang joget-joget di tiang gitu. Lu mencar-mencar di tiang bareng. Lu mencar-mencar. Ya enggak, kalau misalnya lagi liburan gitu, kayak jalan-jalan terus segala macam ya cari tempat itulah kalau malam gitu biar sambil have fun aja lah. Sekarang masih? Sekarang lebih ke keluarga. Masih berarti soalnya mikir. Enggak gimana ya. Lebih ke keluarga sih sebenarnya. Kalau sekarang lebih ke kalau misalnya ya lo mau minum ya minum aja, kayak udah nikmatin aja gitu. Keluarga aman, nggak apa-apa. Iya keluarga ya aman-aman aja sih. Open minded ya. Ya open minded, bini gue juga aman-aman aja. Tapi asal lo tau gue dulu tuh minum dari kelas berapa ya? SMP aja. Gue pas minum terus di rumah dulu ada nyokap gue gitu. Gak apa-apa aja. Gue SD gue. Ya minum itu ya. Susu gitu kan? Enggak beneran. Minum apa? Jadi bapak gue sempat bawa
yang kayak gini loh. Kerat. Iya kerat. Bawa kerat 6 bir bintang sih, bir bintang. Oh, bir bintang. Ya kalau dari SD itu kalau bokap gua bukan bir bintang bawanya. Apa? Wine. Wow. Di kulkas selalu ada wine kalau dia pulang kerja. Itu ya awalnya gua nyoba-nyoba dari situ sih. Gua minum tapi kan wine enggak bikin ini ya apa namanya enggak bikin enggak terlalu bikin mabuk gitu kan. Awalnya gue ngira itu kayak larutan tau mas. Larutan karena apa ya anjir? Kan di kaleng-kaleng gitu kan. Oh bintang yang kalengan. Yang kalengan. Oh bintang. Oh iya. Habis itu gue nanya ke emak gue, "Ma boleh minum nggak?" Lah itu mau minum orang gede deh, kata emak gue kan. Gue bilang, nggak apa-apa cobain. Ini kan kayak larutan, gue bilang gitu. Kayak udah emak gue tipikalnya ya udah nih lu coba cetek. Gue minum nggak enak. Ya nggak enak. Mungkin makanya lu kalau minum gitu kan paling apa lu jadi beser mulu, jadi kencing terus. Nah dari situ nggak gue habisin itu si kaleng, ya udah gue biarin aja. Jadi kapan-kapan lu beli itu bir bintang 1 terus sama Sprite lu gabungin, itu enak banget. Oh iya. Iya cobain aja. Perlu kan sekarang? Jangan. Jangan ngomongin minuman dong, takut iya. gue gak pernah minum AC. Kering. Asik. Ginjal lu kering. Benar juga sih. Lu nggak minum aqua? Mie enggak, soalnya nggak di endorse. Aku boleh endorse ya. Gue lebih ke ini siapa namanya? Yang Nestle itu kalau minum air putih. Bear Brand. Oh, Nestle. Bukan Bear Brand susu. Nestle Pure Life. Iya Pure Life. Air putih nggak? Iya. Pure Life. Karena bini gue suka itu. Pure Jadi gue Life. Gara-gara sebotol minuman dia jalan sempoyong. dia nggak pernah ini ya ketemu diskotik di Padang. Nggak ada sih. Nggak ada mas, lemari. Ada kalau ada. Lemari ade. Kalau diskotik Padang berarti ada apa lagu Minang. Di Padang itu. Oh iya ada. Dulu ada namanya T-Box. Kalau zaman Oh, dulu iya. gitu namanya itu T-Box yang lumayan hype kayak itu. Terus kalau zaman gua tuh udah ada apa Angel Wings ya. Angel Wings. Holy Wing. Iya, Holy Wing. Dulu kan namanya Angel Wings soalnya. Di mana? Di Padang. Mana? Oh, Holy Wings itu awalnya Angel Wings namanya. Oh, awalnya Angel Wings. Iya, Emang maksudnya dari Padang ditutup. Iya, bukan di Padang, terus si Angel Wings itu ditutup gantilah namanya jadi Holy Wings. Oh, baru tahu gue. Apa Holy Wings diganti itu sedangkan gue nggak soalnya Sayur suci. saya suci soalnya gue kan nggak anak dunia malam nggak tahu doang Iya. gitu loh mas. Jadi Ya nggak apa-apa nyoba sedikit mah. Iya nyoba-nyoba nggak apa-apa ya Dunia mas. malam, tahajud, Masya Allah. sepertiga malam, kan nggak selalu negatif. Betul. banget. Nah tadi kan kita ngobrolin soal hidup tuh kayak hujan, kayak roda kadang di atas kadang di bawah. Kalau hujan turun mulu dong. Kan naik lagi lu belajar IPA kan? Iya. Ada kondensasi ya namanya. Kan lu ngomongin hujan, berarti hujan turun doang ya. Siklus hujan oke. Nguap. Kan lu bilangnya siklus hujan, nah, itu menguap, betul. Tadi lu bilang kayak lu lahir di keluarga yang sangat amat nyaman. Even lu broken home, lu juga masih di-provide dan lu juga bisa nge-provide diri lu secara baik dan lu bisa punya lifestyle yang anak ibu kota banget nih. Kayak gitu. Tapi lu pernah hidup yang kayak ya nggak susah sih, tapi pernah ngerasain jatuh nggak mas? Jatuh sih pernah ya, cuy ya awal-awal jatuh tuh ya bokap gua cerai lah itu lah, terus jatuh banget tuh kan, ibaratnya nggak jatuh banget sih, karena sorry, mas, nyokap itu gua juga kerja juga. Pas broken home pas lu umur berapa? Berapa ya? Kalau nggak salah SMP kelas 1 ke 2. Oh, Iya. lumayan ya, masih muda. Bukan muda lagi, masih pigi Iya makanya. Astagfirullah. Enggak sih, gue SD udah tumbuh. Oh ini baru tumbuh tuh. Iya kan? Ya udah tumbuh. Udah tumbuh. SMP Udah jambrong malah tuh SMP mah. nggak sejambrong itu nggak sih? Udah jambrong, Cok. Anjir. Ini begini. Takut ada yang Bulu dada apa bulu jempol banyak banget. wah, astagfirullah. Lu bayangin aja bulu dada begini, bulu jempol gimana? Makanya ketutup kalau Kata si kon, keluarkan deh. bu. Hutan. Baik itu topik apa lagi tuh? Iya, benar. Kembali ke laptop. Nah, tadi gimana? Lu kan awal jatuh itu merasa mulai jatuh tuh saat lu broken home. Terus gimana nih? Itu ya rada susah lah. Jadi ya biasanya apa namanya? Ya lu ke mall tiap minggu gitu kan. Jadi nggak ke mall gitu, nggak apa namanya lo mau pengen ini jadi Terbatas ya. Terbatas lah, kayak semua terbatas lah ya gitu.
dari awalnya pakai sopir jadi nggak pakai sopir? Kalau pakai sopir mah nian pas pas gua udah punya usaha. Oh itu ini udah. Iya, karena ya itu kan dia juga kerja di rumah gua juga. Jadi sopir itu tinggal di rumah gua. Jadi kalau malam itu kan dia nganterin ikannya itu kan, nganterin ikan gua tuh, nganterin. Paling kalau misalnya mau jalan-jalan gitu ya dia nyupirin gitu. Supirnya semi gitu. Enak tuh. Tapi enggak kalau di supir itu kayak gimana ya, kayak biar dia ada penghasilan nambah lagi aja gitu, biar ada ceperannya supir gua kan gak dari gaji doang gitu, biar karena kan dia juga tinggal di rumah gua kadang daripada ngekos kan atau ngontrak gitu kan keluar biaya lagi gitu ya, dia sambil tinggal di rumah gua lah biar dapat sampingan juga gitulah. Ini yang gua kagum dari Mas Joko tuh adalah ketika dia pengen menghasilkan sesuatu tuh dia nggak cuma mikirin diri dia sendiri gitu loh, tapi gimana caranya dia bantu orang juga guys. Kita berarti kan urutannya tuh dari lu udah hidup enak, terus broken home lu jatuh, terus lu akhirnya bangkit lagi nih untuk bangun usaha. Betul. Berarti ini usaha masih jalan sampai sekarang? Udah enggak, gua jalan usaha tuh cuman bertahan 3 tahun doang lah. Oh, berarti gulung tikar? Gulung tikar. Jatuh lagi tuh hidup lu? Ya nggak jatuh banget sih, tapi lebih ke juga. Ya berubah, cuman setelah bangkrut itu ya gue ada usaha-usaha lain lah. Kalau yang usaha berjalan itu ya gue ada produk namanya Mama Gue gitu, jadi ada snack gitu, kayak gue jual bawang goreng, bawa kentang Mustofa, lu tau nggak? Kentang Mustofa tuh itu dari nyokap gue yang bikin, terus gue bikin akun lah biar supaya bisa kejual lah, sampai sekarang itu masih. Terus ada Mama Gue Fashion. Kalau Mama Gue Fashion itu gue jualan lebih ke baju perempuan atau dasar, yaitu yang ngelola bini gua gitu. Jadi yang ngejahit itu mertua gua gitu. Terus dijualin gitu. Itu semua itu terjadi pada saat gua itu gulung tikar gitu, terus mendekati Covid. Nah itu gua berpikir tuh pas Covid, nah itu gua sambil kerja. Oh ya pas awal Covid banget itu gue baru buat nikah gitu kan. Terus pas baru buat nikah sebulan Covid kan. Terus gue lay off anjing. Goblok. Duh, kalau gue di posisi lu gue bisa stres. Soalnya dari lu yang tadi pendapatannya 200 juta sebulan, ditutup gulung tikar, terus lo harus jualan yang kecil-kecil lagi sambil tetap ngantor kan tadi sebenarnya. Terus tetap bisa nikah, habis itu Covid dan kena lay off. Gimana lifestyle lo? Kan gue tuh pernah belajar satu hal mas, sebenarnya yang paling susah untuk dirubah itu adalah lifestyle. Jadi once lu udah ada di atas, once lu jatuh nih, itu tuh susah ngerubahnya. Lu gimana beradaptasi sama itu? Gimana ya, karena kalau misalnya kita udah jatuh gitu kan kita nggak pengen jatuh lama-lama. Iya, makanya kita harus berotak gimana caranya uang itu datang kembali. Saya kan terlahir dari Padang juga ya, jadi saya jago dagang. Darah kita tuh mengalir Padang. Jadi jago dagang juga, Padang juga. Lu nggak tahu Mas Dan? Mas Joko ini saudara gue. Suku kita. Secara sesuku. Mas Joko ini tuh sesuku sama bokap gue. Nah kalau di Padang itu namanya Bako, saudara ayah. Jadi Mas Joko saudara ini Bako adalah saudara dari ayah gue. Ya. Berarti kalian bisa dibilang sepupu jauh gitu. Iya. Bisa jadi. Secara sesukuan secara suku. Jauh gitu, walaupun secara daerah jauh. Tapi kalau di Padang tuh kalau udah bilang Bako atau sesuku, nah itu tuh udah saudara. Udah dekat banget lah. Family. Jadi ntar kalau gua datang ke rumah Mas Joko minta makan ke orang tuanya juga nggak apa-apa. Ada tuh, ada mesin lemang di rumah gua, makan aja. Ya dan ntar OTW guys. Yuk, bye. Tapi semisal lu pulang kampung gitu ya, gak pernah ketemu dia? Yang gak pernah anjir. Pulang kampungnya kapan anjir? Kan kalau lebaran gitu, kalau ke Padang dia nggak pulang. Gua udah jarang pulang. Pas masih kan nenek gua udah di sini. Pas masih pulang? Gua belum di sini. Dia gimana? Gua pulang. Belum lahir dia ya. Gua pulang terakhir tahun berapa ya? Jadi itu juga karena outing kantor anjir gua. 2001. Gua enggak anjir tuh 2017-an lah, 2000. Oh, udah lahir. Tapi belum di sini. Iya, belum lah anjir, 2016. Masih sekolah anjir dia. 2016 masih sekolah kan lo? Masih. Lu mana? Sekolah. Di Payakumbuh. Lu mana? Lu Basung. Jauh. Jadi satu suku itu tuh nggak harus dari satu daerah gitu loh Mas Dan. Jadi kayak satu suku tuh lo bisa yang kayak di satu lu suku A,
Tapi tinggalnya di Jakarta, sedangkan Mas dan gua itu suku B tinggal di Jawa Barat kayak gitu. Tapi tetap satu suku. Ya beda itulah. Kirain gua tuh kayak sekumpulan suku. Ya udah rumah lu di mari gitu. Enggak lah, suku Pencar juga. kan orang Padang terkenal apa namanya? Perantau di mana-mana ada. Iya. Soalnya gitu. Avatar. Iya. Itu Katara loh. Suku air. Bukan gitu. Suku air berkumpul. Suku angin berkumpul. Suku api berkumpul. Avatar anjir. Gue ngiranya kayak gitu. Bukan. Iya. Kayak Beda. marga. Lebih ke marga. Iya. Gue ini satu marga lah sama Mas Jok ini. Satu marga sama bokap gua, sama-sama pilihan. Nah, buat kalian orang pilihan boleh nih belajar bisnis sama Mas Joko karena udah sukses banget. Aja yang sukses banget dari mana? Amin. 200 juta per bulan loh. Amin. Ya dekat dulu, sekarang belum lagi. Amin. Tapi nanti setelah nih gulung tikar Mas, terus nikah, covid dan layoff. Ya walaupun ada tabungan, tapi kan hidup dengan tabungan aja nggak mungkin ya. Gimana cara lu kayak gue harus bangkit dan berapa lama juga tuh Mas? Iya. Sampai akhirnya lu mulai naik lagi. Ya gue harus tetap pikir otak. Coba lu bayangin pas habis layoff gitu kan, terus gue sebulan layoff nih dapat gaji terakhir gitu kan. Setelah itu bini gue hamil. Waduh. Wah. Pusing. Ya harus muter otak lah anjir. Kan semua sudah ditentukan gini, gue mau gini, tapi kan rencana kita tidak berjalan dengan sebagaimana kita inginkan kan. Gitu. Tapi stres nggak Mas? Gue ngebayangin sih stres karena udahlah covid lu nggak bisa kerja, baru di layoff, baru punya bini. Maksudnya baru punya bini kan lagi cinta-cintanya, lagi hamil pula. Apa yang adek mau abang beliin gitu kan. Punya anak, tapi lu posisinya punya kerja gitu loh. Lu hidup dengan tabungan dong berarti. Iya, dengan tabungan juga. Tapi alhamdulillahnya kan bini gua gak kena layoff kan. Bini lu kerja. Gitu. Tapi ya tipis banget dah, keuangannya parah banget ya pokoknya. Sampai gue di rumah tuh kayak gua nganggur juga tuh 6 bulan nganggur terus saya itu sambil usaha dagang segala macam ya biar ada pemasukan gitulah. Sambil gua nyuci di rumah, nyapu, ngepel, jemur segala macam jadi papa rumah tangga. Betul. Karena kan jadi kita berusaha lah semaksimal mungkin lah. Setelah itu alhamdulillahnya dapat kerja lagi dan mulai bangkit lagi. Dia nggak ada TV Mas. Ada anjing. Emang ada TV di kampung? Kan dia aja skeptis. Lu tau nggak rumah nenek gue itu adalah rumah pertama yang punya TV. Parabola di kampung. Indovision. Ya parabola kan lu. Zaman dulu tuh yang pakai antena yang digeser putar-putar itu lo tau nggak? Yang oranye. Yang oranye, nah itu. Iya. Nenek gue tuh yang pertama punya, jadi orang-orang di kampung gua kalau mau nonton ke rumah gua dulu. Nobar ya. Iya. Terus kalau gua nggak suka, bukan gua suka, kakak gua zaman itu kalau kakak gua nggak suka pada diusir-usirin pulang. Kaya banget ya di kampung. Iya. Lu tau nggak? Lu punya nggak sih TV yang bisa dibuka gitu? Apaan? Tirai. Jadi TV-nya tuh kayak lemari, tapi bisa dibuka. Tahu. TV-nya di dalam lemari. Itu jadul. Iya, itu zaman itu gua udah punya TV soal itu saya gitu. Asik. Kaya deh. Nggak kaya, itu yang kaya kan keluarga gue. Oh iya betul. Gue kalau gue. Kan lu kena juga. Iya. Dapetan. Iya kecipratan lah. Iya. Iyalah pasti. Ini banget ya, patah banget ya. Iya. Mana-mana aja. Ngomongin TV dalam lemari. Pusing gue jadinya.